Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kita kedatangan lagi pemateri. Nah kali ini pematerinya cukup beda jauh ya umurnya dengan kakak, sama kayak pemateri yang lain. Karena dulu waktu itu berarti saya lulus SMA. Nah kakak yang ini baru masuk SMP. Boleh kenalan dulu, silakan kak. Perkenalkan, nama saya Vidya Oktanovia, alumni gimana sih? Alumni MAN 3. Enggak. SMA-nya di MAN 3 kan? Di MAN 3. Alumni MAN 3, terus saya ambil jurusan perpajakan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, gitu ya. Karena Kak Vidi ini baru selesai sidang sih ya, gitu kan. Tapi wisudanya belum kan ya? Belum, nanti Belum. Oktober. Oke, dan bisa dikatakan alumni sih ya, karena memang kalau wisuda itu kan cuma perayaan gitu. Iya. Oke, Kak Vidi, terima kasih sudah bergabung di kelas online kita. Langsung saja ke pertanyaan paling penting dalam perkuliahan, yaitu biaya. Nah, bagaimanapun kuliah itu tetap biaya yang paling Biaya. penting. Orang tua kalian juga nggak bakalan nanya ini itu ya, pasti nanyanya biayanya berapa. Ya, Kak Vidi, berapa biayanya di sana? Kalau Pidi kan masuk tahun 2018 itu 2.850.000 per semesternya. Nah kalau sekarang kan COVID ya, jadi turun harganya. Per semesternya tuh turun maksudnya. Ya. Jadi sekitar 2.600.000-an kalau nggak salah jurusan pajak itu. Pokoknya jurusan pajak di UNI itu paling murah di antara jurusan-jurusan yang lain. Oh, paling murah ya? Oke, siap. Itu biaya per semesternya. Ada uang pangkal atau yang lainnya? Enggak, karena uang semester. Jadi pertamanya tuh masuk sekitar 15 juta. Nah, itu 15 juta tuh udah semuanya, kayak misalkan kayak praktikum kayak gitu udah termasuk semuanya. Dan udah termasuk juga semester 1 kan? Ya. Gitu tuh. Jadi per semesternya tuh itu udah termasuk uang praktikum kayak gitunya lagi gitu. Itu udah termasuk, jadi tidak ada biaya lagi kecuali mau UAS. Itu bayar SKS. Ya, per SKS-nya itu 7.000. 7.000. Nah, kita menjelaskan sedikit tentang SKS. Jadi SKS itu kalau bahasa sederhananya waktu SMA kalian itu disebut dengan mata pelajaran ya. Nah, per mata pelajaran itu biasanya paling sedikit itu 2 SKS. Ada yang 3, ada yang 4, ada juga sampai 6 gitu ya. Bahkan ada juga tuh kabarnya sampai 8 gitu. Nah, jadi kalau misalnya biasanya maksimal satu semester itu kalian ngambil 24 SKS ya. Tapi nah, 24. Nah, kali itu tadi satu mata pelajaran 7 ya. 7. Nah, itu kalian kali aja sama kalian, silahkan hitung sendiri atau nanti saya edit di sini ya. Nah, itu. Nah, jadi semuanya totalnya itu sekian. Nah, misalnya kalian ngambil 24 per semester, ya berarti ya segitu di akhir semester sebelum UAS gitu kalian bayar. Nah, baru kalian biasanya boleh mengikuti UAS gitu ya. Dan biayanya juga bisa dicicil gitu. Jadi misalkan 50% sebelum UTS dan mau UAS 50% gitu. Jadi iya. bisa 2 kali bayar gitu, nggak langsung bayar gitu nggak apa-apa. Nah, terus kalau misalnya kalian Kak agak keberatan nih kalau misalnya kita satu semester harus bayar 7 kali 24 gitu kan. Ya kalau misalnya kalian keberatan, kalian boleh kalau semesternya misalnya ngambil cuma 20 atau cuma 15 atau cuma berapa boleh gitu mah. Tapi ya semakin sedikit kalian mengambil SKS ya semakin lama kalian lulusnya gitu ya kuliahnya. D3 ini ya? Iya, D3 maksimal berapa tahun? 3 tahun aja? Iya. Oh, jadi nggak boleh lebih dari 3 tahun? Boleh, maksudnya paling cepet tuh 3 tahun. Karena kan nggak kayak jurusan-jurusan yang lain, kan jurusan yang lain itu S1. S1 kan ada kuliah untuk yang kerja gitu kan. Iya, jadi ngambilnya itu bisa lama kan. Kalau D3 tuh nggak ada yang kayak gitu, jadi harus kalau bisa harus tepat waktu gitu, harus 3 tahun. Tapi ada tahun tambahan nggak? Ada, kalau jadi belum lulus mah. Oh gitu ya. Ya biasanya sih kelas tambahan tahun tambahannya 1 tahun lagi biasanya gitu ya. Nah, tergantung sih itu mah, tergantung kita ya. Kalau misalkan kitanya belum ngambil mata kuliah yang lain-lainnya,
ya bisa jadi D3-nya tuh 4 tahun gitu kan. Iya gitu. Iya. Benar. Nah itu, kalau misalnya kalian ngambil D3 perpajakan di UMI gitu ya, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bisa di mana aja sih, Jogja juga kan ada. Iya sih benar, Muhammadiyah kan ada di mana-mana. Iya. Salut. Oh kayak gitu ya. Muhammadiyah ada di mana-mana. Oh jadi jurusan perpajakan ini bisa ada di mana-mana juga ya? Ada. Asal UMI ada, Ada. semua UMI ada. Ada kayaknya. Oh oke. Karena kan itu umum. Umum ya. Maksudnya kan Universitas Muhammadiyah tuh kan emang udah banyak cabangnya dan pasti itunya juga ada gitu. Oh ya, oke. Jurusannya juga sama. Jadi kalian buat kalian nih yang bukan orang Sukabumi gitu kan, ya apalagi Jogja kan pusatnya ya. Ya bisa di Jogja juga. Oke, Kak Vidi, jadi itu tentang biaya, ada lagi tambahan? Udah, kalau untuk biaya segitu. Oke, siap. Nah, gitu ya, berarti kalau misalnya kita total nih, awalnya 15, terus biar per semester 2.400.000, terus 2.850.000, terus biaya SKS-nya tadi 7 kali 24, ya kan? Ya, berarti sekitar 3 misalnya nih. 3 aja kita ambil 350-an lah. Iya, misalnya kita ambil 3 juta ya. 3 juta per bulan. Per semester kali semuanya total 6 semester ya. Ya kan? 3 kali 6 murah ya? Iya, murah. Bener loh. Bener. Iya, iya, bener. Kalau dibandingkan sama jurusan-jurusan yang lain kan per semesternya tuh ada yang 5 kan, ada yang 6 bahkan. Dan ini paling murah, paling cepet juga. Iya, gak nyampe 20 juta berarti ya? Ya, nyampe lah. 3 kali 6 sampai 18. Oh, dia ada kan? 3 kali 6 18 nih, misalnya buat semester sama SKS 3 sampai 6 kan 18 ditambah tadi yang 15 juta gitu kan. Oke sip. Jadi segitu ya totalnya buat kalian, nanti laporan ke orang tua silakan buat yang mau masuk jurusan perpajakan gitu ya. Oke. Kak Vidi, sekarang beasiswanya ada apa ya? Kalau untuk tahun Vidi itu beasiswanya kurang tahu, karena waktu PD itu kayak gak ada beasiswa gitu, kecuali pas pertama masuknya itu kita ada lewat prestasi, ada juga jalur yang tes gitu. Kalau PD sendiri itu melalui rapot, jadi langsung lulus gitu. Oh, jalur rapot ya? Jalur rapot, jadi langsung lulus, gak ada tesnya gitu. Itu ada berapa gelombang? 2, biasanya 2 gelombang. Oh, 2 gelombang. Oke. Nah, masuk gelombang berapa? Gelombang 1, gelombang 2. Beda nggak gelombang pertama sama kedua biayanya? Enggak sih, sama. Sama aja ya? Pernah daftar cuman 200 kalau nggak salah. 200. Oh, jadi semuanya tesnya tuh tes rapot aja ya, nggak ada tes tulis? Ada, tes tulis tergantung nilainya. Dilihat dulu dari nilainya. Kalau misalkan nilainya kurang dari rata-rata ya pasti tes. Kalau misalkan nilainya udah bagus, ya lulus langsung. Oh, ya. Jadi kita begitu kita daftar tuh semuanya lewat jalur rapor. Nah, yang nggak lulus tes tulis. Enggak. Gitu. Iya ya kayak gitu. Soalnya setahu Vidya itu ada tes tulis, tapi mungkin bagi nilainya yang kurang kayaknya kayak gitu. Oh, oke, siap. Nah, itu ya buat kalian yang tahu jalur masuknya itu biasanya bulan berapa? Mulai buka? Biasanya kan habis UN atau sebelum UN? Sudah ya? UN. Oh, sudah UN. Oke, siap. Setelah UN, sudah UN kalian pantau terus aja PMB di UMI. Biasanya nanti sampai September itu masih buka. Masih buka? Oh, berarti sekarang juga masih buka ya? Masih. Oke. Jadi kalian walaupun 2 gelombang berarti 1 gelombang itu panjang ya? Iya, lumayan. Oke. Gitu ya, adik-adik. Jadi buat kalian yang mau masuk UMI silahkan, pokoknya kalian pantau terus, biasa di websitenya gitu ya? Iya, ya di websitenya. Ada di IG-nya juga. IG-nya juga ya? Ada. Update juga nih UMI ya. Oke, itu jalur masuk sama beasiswanya. Kita masuk ke belajar. Nah, belajar selama kuliahnya ngapain aja tuh perpajakan? Kalau untuk semester 1 masih dasar ya, jadi kayak tentunya nggak jauh dari undang-undang. Kalau pajak dari undang-undang, dari pelajaran akuntansi. Sebenarnya kalau misalkan kalian masuk dari IPS itu agak nyambung, tapi kalau misalkan dari IPA itu agak nggak nyambung. Tapi kebetulan saya juga dari IPA ya, karena dulu waktu SMP-nya ada pelajaran
akuntansi kan, inget ya, itu ada pelajaran akuntansi, jadi dasarnya tuh udah ngerti gitu. Jadi bagi kalian yang jurusan IPA itu agak sedikit sulit sih, karena kalau nggak tahu dasar kayak gimana ya, kayak harus belajarnya ekstra gitu. Oh iya. Harus lebih ekstra gitu. Bukan berarti nggak bisa ya? Enggak, karena pasti bisa juga dari IPA ya. Ya, jadi mungkin ibaratnya kalau yang dari IPS itu masih bisa jalan, kalau kayak dari IPA tuh harus lari harus gitu ya. Lari gitu, harus gitu. Lebih banyak bertanya gitu kan, harus lebih aktif lah di kelasnya gitu. Terus apa lagi yang dipelajari? Banyak sih, kayak kalau di UMI tuh ada pelajaran agama ya sampai semester pokoknya ada yang diwajibin di UMI itu beda dari univ-univ lain. Kayak misalkan semester 1 tuh kita harus ada praktek ibadah, ada praktek ngaji, terus itu tuh harus benar-benar lulus. Kalau misalkan kita itu gak lulus ya, 3 kali gak masuk, itu bisa balikan lagi tahun depan. Jadi itu tuh kita tuh kalau mau sidang harus ada sertifikat namanya AIK. Apa tuh? AIK itu perjalanan keagamaan. Jadi itu harus lulus yang tadi itu. Praktek ibadah sama itunya tuh harus lulus. Kalau misalkan gak lulus, ya kalian di tahun kedua harus ngulang lagi gitu. Oke. Jadi kita di situ ada praktek kayak tiap hari, biasanya tiap hari Sabtu Minggu. Jadi anak semester 1 sama semester 2 tuh kelihatan sama kakak tingkatnya tuh. Pasti Sabtu Minggu itu masuk karena pelajaran itu, pelajaran AIK. Semester 1-nya belajar ilmu tajwid yang kayak gitu harus dikuasai, sama semester 2-nya itu praktik ibadah, dalil-dalilnya semuanya harus hafal, dan itu ditesnya sama dosen AIK-nya. Jadi kita tuh di belajarnya tiap Sabtu Minggu tuh sama kakak tingkat yang udah dites sama dosen itu. Jadi nggak sembarangan yang ngajar kita tuh. Jadi nanti waktu terakhir nih kita ujiannya terakhir ya, tesnya itu dosennya banyak. 1, 2, 3 misalkan. Jadi kita di tesnya tuh benar-benar grogi ya sih, karena beda saat belajar tuh kan sama mahasiswa lagi ya, jadi lebih santai lah gitu. Tapi waktu tesnya itu sama dosen, dan ditanya tuh kita harus tahu misalkan dalil kita walaupun bukan Muhammadiyah, tetap aja kita kan maksudnya belajar ilmunya gitu. Nah kita harus tahu misalkan hadis takbiratul ihram apa gitu kan, bacaannya apa kan, karena ada yang panjang ada yang singkat, itu harus hafal, dan setiap pertanyaan tuh harus bisa jawab. Oke. Jadi bedanya univ sama univ lain itu kan kayak UPI kayak gitu kan nggak terlalu ya pelajaran agamanya mungkin dasar. Nah kalau di UMI itu nggak kayak gitu, yang kayak gitunya iya wajib, pelajarannya juga ada. Jadi pelajarannya juga ada gitu. Nah terus ada pelajaran kewarganegaraan, kayak kalau di SMA itu namanya PKM ya, PKN gitu. PKN dulu waktu SMP itu PKN ya, sekarang PKN kan ya. Malum ya, udah tua, jadi kalau sekarang tuh udah pada ganti-ganti nama pelajarannya ya, nama-namanya. Nah terus kewarganegaraan, terus akuntansinya juga banyak. Jadi ada pengantar 1, pengantar 2 kayak gitu. Terus ada lagi tentang bisnis. Jadi lebih meluas. Waktu semester 1 tuh belajarnya dasar, jadi semuanya kita pelajari. Kayak misalkan itu matematika, kalau di SMA namanya matematika, kalau di kuliah namanya statistik. Statistik itu sama, dasar-dasar kayak matematika gitu. Kalau kita belajar di kelas 3 biasanya. Nah itu ngulang lagi tuh ada di semester 1 dasar-dasarnya, tapi enggak yang terlalu rumit gitu. Ada statistik, kewarganegaraan, ada tentang bisnis, terus ada tentang pelajaran pajaknya juga, perpajakannya yang dasar-dasar. Kayak misalkan kita di situ pengertian-pengertiannya aja. Nah waktu semester 1 itu baru pengertian-pengertiannya aja. Apa itu pajak, apa itu PPN gitu kan, apa itu PPH, pasal 21, 22, 23, 24, 25 gitu. Nah makin makin nanti semester 4, 5 gitu, itu ada praktekum. Nah
Jadi bedanya S1 sama D3 tuh lebih banyak praktek kalau di D3 tuh. Jadi kita tuh belajar dasar-dasarnya dulu di semester 1 dan 2. Nah, mulai 3 tuh sama 4 tuh kita tuh udah belajar praktek gitu. Terus ada lagi komputer tambahannya tuh. Terus ada lagi di semester 3 tuh ada lagi yang namanya kita tuh belajar akunting tapi pakai software. Dan itu diterapin gitu. Harus bisa. Kalau misalkan kita salah satu aja salah kita tuh pasti nanti nggak balance gitu kan, apalagi pakai software gitu kan, pasti kelihatan dan itu udah nggak bisa maju kalau misalkan salah. Udah itu udah nggak kayak di buku kan bisa dihapus gitu kan. Kalau di software tuh ketahuan kalau misalkan kita salah aja ya, dari atasnya udah mentok misalkan nilainya berapa, udah harusnya kan sisanya harus jadi 0 tuh ya, harus 0 semua. Tapi kalau misalkan kalian sisanya nggak balance, ya udah itu hasilnya salah berarti dari atas. Oke. Terus ada lagi di semester 4 itu, di semester 3 kan praktikumnya biasa ya di buku gitu kan. Terus ada lagi praktiknya dari pakai software. Terus lagi semester 5-nya, nah kita di situ semester 5-nya kita harus udah mempersiapkan untuk semester 6 gitu kan, tugas akhir. Nah kita itu di situ semester 5 tuh materinya dikit ya, dan semester itu tuh udah kayak kita tuh PKL ya kan. Singkat banget. Udah PKL itu kita nyusun. Jadi semester 6-nya tuh nggak kerasa, kayak nggak tuntas gitu semester 6-nya kan, cuman sepotong gitu kan. Jadi udah gitu nyusun PKL, udah gitu nentuin judul, kita bikin tuh tugas akhir, bimbingan, terus udah bimbingan, sidang, revisi, udah selesai gitu. Terus pengumuman kelulusan gitu kan, udah selesai. Kalau D3 kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian bener-bener kuliahnya itu bakal bener-bener cepet gitu. Tapi ada juga yang udah D3 tapi sayang kalau misalkan kita nggak bener-bener kuliahnya tuh sama aja kayak S1, ngapain ngambil D3? Niatnya kan orang tuh ngambil D3 tuh pengen cepet ya. Kalau misalkan sama-sama aja 4 tahun ya udah mending ngambil S1 aja gitu. Jangan-jangan kalau ngambil S1 juga sambil jadi 5 tahun. Oke. Nah, lengkap banget ya Kak Vidya ngejelasinnya dari mulai semester 1 sampai semester 6. Jadi buat kalian yang gak ngerti kok harus balance apa itu yang kanan sama yang kiri gitu ya, hasilnya harus 0. Nah buat anak IPA mungkin agak bingung ya, kecuali mungkin IPA-nya IPA yang ada akuntansi wajib ya gitu ya. Jadi anak IPA juga mempelajari pelajaran IPS gitu. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Nah buat kalian yang masih bingung, nanti boleh kalian buat anak IPA yang masih bingung bisa sharing-sharing ke mana IPS yang tentang akuntansi gitu ya. Karena di jurusan pajak ini pasti menghitung dulu penghasilan ya, baru kita bisa tahu kita harus bayar pajak berapa gitu, bukan sih? Pajak itu banyak. Apa tuh? Contoh ya, kita ada di sini. Ini kan kita ada di daerah ya. Pajak daerah itu ada 2, ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten atau kota. Ada 2 bagian kan. Pajak itu banyak ragamnya, ada pajak bumi dan bangunan gitu kan, ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak balik nama kendaraan, terus ada pajak hotel, pajak restoran. Itu banyak. Jadi sebenarnya banyak gitu yang dibahas tentang pajak tuh banyak, dan itu kita harus tahu dasar-dasarnya. Yang paling penting kita tuh harus tahu, kayak misalkan contoh kecil lagi, pajak pusat nih. Pajak pusat itu apa? Pajak yang dipungut oleh pusat gitu untuk kepentingan negara.
kayak misalkan PPN. Apa itu PPN? Pajak pertambahan nilai. Itu kelihatan kalau misalkan kita belanja makan kayak di McD gitu kan, KFC, sebenarnya itu kita udah bayar PPN, tapi kita bayarnya tuh enggak secara langsung gitu lah, tambahin di harganya ya. Iya, jadi di situ kalian lihat aja deh struknya di bawahnya pasti ada PPN 10%. Nah itu pajak. Nah jadi yang bayar pajaknya itu kalian, bukan perusahaannya ya. Oke, jadi banyak ya tentang pajak ya. Soalnya kalau tadi enak ya kalau misalnya pajaknya yang misalnya kalian bayar pajak yang nggak harus ngitung, bang. Misalnya pajak yang nggak harus bayar itu tuh mungkin kayak STNK, kan udah ada tulisannya tuh di sana, enak. Nah kayak kalau pajak-pajak penghasilan gitu, penghasilan kalian punya usaha atau apa, nah itu tuh baru ya harus itu kena pasal PPh pasal 21 tentang gaji ya. Nah banyak sebenarnya kalau pajak itu luas ya, karena kalian tuh sebagai warga Indonesia harus taat pajak. Kalau misalkan kalian udah punya penghasilan nih dalam sebulannya itu minimal 4.500.000 misalkan ya, terus dikaliin aja misalkan kali 12 itu minimalnya bayar PPh pasal 21 itu 54 juta. Ya itu 54 juta penghasilan per tahunnya gitu. Jadi beda-beda itu, misalkan kalau misalkan gaji kita segitu itu 5%. Kalau misalkan dari 54 sampai 250 itu 15%. Jadi kalau pajak tentang PPh pasal 21 itu luas. Pokoknya untuk anak SMA itu jangan dulu mikir ke situ ya? Karena wah pusing ya, itu meluas itu. PPh pasal 21 tuh kita tuh banyak kan nggak kayak PPN ya. PPN itu udah aja 10% gitu kan, adanya di mana kayak gitu kita bayar makanan gitu kan, itu udah termasuk PPN gitu. Oke gitu ya adik-adik. Waduh jadi ngomongin pajak ini ya. Jadi pokoknya kalau kalian suka nih tentang ngurusin perpajakan kayak gini gitu kan, pengen tahu nih sebenarnya pendapatan negara tuh gimana tentang pajak, pendapatan daerah, pokoknya menyukai hal-hal tentang perpajakan, kalian bagus nih masuk jurusan ini, jadi bisa lebih mengobati rasa penasaran kalian gitu ya tentang perpajakan gitu. Yang penting aja kalian jangan menghindar pajak ya, nggak boleh itu ya menghindar pajak. Oke, itu tentang belajar di kuliahnya ngapain aja gitu ya. Sekarang kita belajar tentang alasan memilih jurusan gitu. Nah, kenapa nih kita harus memilih jurusan ini gitu? Atau ada cerita tersendiri dari Kak Vidya gitu ya? Silakan. Alasannya yang pertama ya, memilih jurusan perpajakan itu karena D3 ya. Pajak itu di Indonesia cuman ada D3 ataupun D4. Gak ada yang namanya S1. Mungkin D4 juga setara dengan S1, tapi beda ya, S1 sama D4 tuh tetap aja beda gitu. Dan di Indonesia cuman ada D3 doang. Nah, pajak itu. Jadi terus yang kenapa tertarik itu karena yaitu D3 singkat gitu kan kuliahnya. Terus lagi yang ngambil pajak itu jarang. Nah, dan perusahaan pun tuh jarang yang jurusannya tuh pajak. Jadi kayak saya mikir harus masuk ke sini tuh karena peluang kerjanya tuh banyak gitu. Karena kan setiap perusahaan pun pasti butuh ya yang ngurus pajak gitu kan, yang mengerti pajak, karena nggak semua orang tuh ngerti apa itu pajak gitu kan. Jadinya yang pertama itu singkat kuliahnya, terus lagi mudah peluang untuk mencari kerjanya gitu kan, bisa di mana-mana masuk gitu kalau pajak. Terus lagi biaya. Nah, biaya di pajak tuh murah gitu. Jadi mending kita mencari jurusan yang tidak diinginkan kita tapi orang tua kita mampunya segitu, ya udah mending jalanin. Karena saya sendiri pun IPA gitu, harusnya kan masuknya bukan jurusan ini, tapi mending kita kuliah, yang penting kan kita niatnya mencari ilmu ya, untuk kuliah itu mencari ilmu. Jadi apapun itu insya Allah kalau misalkan kita nurut ya, intinya nurut sama orang tua, percaya deh doa orang tua itu, kita misalkan ngerasa kita nggak bisa loh matematika,
kita nggak bisa loh pelajaran apa yang ngitung gitu, pasti di luar kita mikir susah gitu ya perpajakan tuh. Tapi kalau misalkan kita seiring dengan restu orang tua, doa orang tua gitu kan, support orang tua, percaya deh itu benar-benar mudah dan kayak nggak yang dipikirin orang-orang gitu, gampang gitu. Jadi kalau misalkan selama kita mau belajar nuntut ilmu, yang penting itu nuntut ilmu. Jangan daripada kita memilih jurusan yang susah terus nanti di tengah-tengah itu kita putus kuliah gara-gara kita entah itu pelajaran yang kita tidak mampu ataupun biayanya gitu, biayanya yang nggak bisa kita penuhi gitu. Jadi mending jurusan yang memang benar-benar kalian suka, ataupun biaya, lihat dulu situasi orang tua kalian tuh seperti apa. Misalkan kalau misalkan mampunya ke situ ya udah jalani aja gitu, karena lebih baik lulus gitu kan tepat waktu dengan biaya yang terjangkau, orang tua juga bisa membiayai kalian, daripada kalian memilih jurusan yang yang mungkin emang kalian suka banget tapi itu sebenarnya susah untuk orang tua kabulin gitu buat kalian. Jadi mending pilih jurusan yang emang kalian gimana ya, biayanya terjangkau, mampu gitu kan, terus pelajarannya juga kalian suka gitu kan, mendingnya kayak gitu. Terus pikirkan lagi peluang kerjanya itu seperti apa gitu ke depannya. Jadi kalian harus ada planning nih dari sekarang, misalkan kalian mau memilih jurusan apa, terus lagi lihat dulu univ mana yang misalkan biayanya yang terjangkau gitu. Terus kalau misalkan di univ itu ada beasiswa, coba dulu beasiswa. Oke, itu mengenai alasan ya, alasan memilih jurusan ini. Nah, tadi juga Kak Vidya menjelaskan sedikit tentang karir di dunia perpajakan. Nah, apa aja sih memang rencana karir di dunia perpajakan itu kalau misalnya kita ngambil jurusan ini? Banyak ya, kalau misalkan kita bisa di kantor pajak gitu kan, bisa jadi konsultan juga. Tapi kalau konsultan itu jadi kita kayaknya harus pendidikan lagi ya, kayak semacam kita harus kayak yang setahun itu loh. Iya. Ya, kayak pendidikan profesi lagi gitu ya, profesi kayak gitu. Jadi kita bisa tuh buka misalkan di rumah misalkan ya, atau kita punya kantor sendiri konsultan pajak misalkan dia misalkan apa gitu ya. Nah jadi itu personal kalau jadi konsultan ya. Kalau misalkan terus bisa di kantor pajak juga, terus bisa di Direktorat Jenderal Pajak itu tuh DJP ya. Terus bisa banyak sih kalau misalkan untuk pajak-pajaknya itu pasti di kantor pajak ya, kayak DJP, terus ya kayak gitu. Terus kalau misalkan di perusahaan itu kita bisa bagian keuangan kan, misalkan laporan keuangan gitu kan, banyak. Jadi tergantung gimana ya, pokoknya setiap perusahaan, rumah sakit atau apapun itu pasti membutuhkan yang namanya perhitungan perpajakan gitu kan, pembukuan gitu kan. Jadi pajak sama akuntansi itu nggak beda jauh, hanya bedanya di pelajaran pajak, pelajaran akuntansi juga belajar gitu kan, tapi lebih ke pajaknya, akuntansinya. Tapi kalau misalkan anak akuntansi itu belajarnya lebih ke akuntan, tapi dasarnya juga tahu dia tentang pajak gitu, tapi cuman dasarnya aja pajaknya gitu. Saling beriringan berarti ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke perusahaan pun, misalkan butuhnya tentang akuntansi, misalkan ya butuh laporan tentang akuntansi, itu pajak juga bisa, karena sama gitu pelajarannya, sama dengan jurusan akuntansi juga. Hanya bedanya di akuntansi belajar dasar pajak doang, kalau di pajak itu belajar tuh dasar-dasar akuntansi gitu. Jadi saling sebenarnya hampir sama sih gitu, melengkapi gitu, hampir melengkapi. Oke. Berarti bisa juga tuh kalian kalau pengen jadi PNS gitu ya, biar jadi idaman mertua gitu ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya pengen jadi PNS-nya tuh ada di DJP-nya ya, Jenderal Pajak itu. Iya, Direktorat Jenderal Pajak. Oke, itu tentang rencana karir di jurusan pajak. Nah, selanjutnya mungkin ada tambahan
dari Kak Vidya, saran apa yang mau disampaikan kepada adik-adik? Silahkan. Saran ya, kalian harus belajar mempersiapkan tes sebisa mungkin, ikutan SN gitu kan, SB, kan harus benar-benar kayak jangan sampai kesempatan itu tuh kalian sia-siain. Karena kenapa? Mungkin emang gimana keberuntungan ya mungkin, tapi kembali lagi sama kita saat ada peluang beasiswa seperti itu, carilah jurusan yang emang langka banget dicari sama orang, karena kemungkinan besar kalian bisa lulus di jurusan itu. Tapi kalau misalkan kalian cari jurusan yang benar-benar banyak diminati sama orang, kayak misalkan kesehatan, itu kan sering banget ya, kesehatan, terus kayak pokoknya yang banyak diminati sama orang, itu rata-ratanya gimana keberuntungan gitu. Tapi kalau misalkan jurusan yang jurusan yang jarang diminati itu, ada kemungkinan kita lulus gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut SN, SB, carilah jurusan yang emang jarang diminati sama orang gitu, supaya kalian bisa lulus beasiswa gitu di SN gitu. Jadi kalian belajar pun kalian ada gitu hasilnya gitu. Adapun kalian nggak lulus di situ, kalian bisa cari unit-unit yang swasta juga ya, yang mungkin terjangkau juga biayanya buat orang tua kalian gitu. Yang penting tidak menyusahkan orang tua kalian. Pilihlah jurusan yang emang orang tua kalian juga mampu dan kalian suka gitu. Oke. Supaya kalian juga bisa gitu sampai ke titik tujuan. Karena semua itu jurusan itu sebenarnya sama. Yang terpenting itu niat. Karena kalau misalkan niatnya kita nggak benar kuliah, kita nggak akan sampai ke tujuan itu gitu. Jadi sarannya yang pertama, kalian harus belajar dengan giat. Yang kedua, kalian harus pilih kalau misalkan mau ikut SN atau SB, pilihlah jurusan yang emang benar jarang diminati ya. Karena menurut pribadi saya pun, saya tuh nyari jurusan yang emang banyak diminati sama orang. Jadi itu gimana keberuntungan. Bahkan yang pintar sekalipun, kalau misalkan emang bukan jalannya maksudnya gimana ya, nggak beruntung, tetap aja gitu nggak bakal lulus. Kalau misalkan jurusannya ya, karena banyak diminati, apalagi kayak kedokteran yang kayak gitu kan sering banget ya. Walaupun kita mampu gitu otaknya, tapi kalau misalkan nggak beruntung ya tetap aja gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau nih lulus, benar-benar mau lulus di SN, di SB, kalian harus benar-benar rajin belajarnya tuh. Harus belilah buku-buku buat buku-buku kayak ujian gitu, karena sama sih yang ada di buku itu sama percis gitu soal-soalnya. Dulu saya kan ikut SN, SB itu sama kayak yang di buku gitu, cuman beda ininya aja, angkanya, beda angkanya aja gitu. Jadi sarannya kayak gitu. Oke, siap. Jadi kakak rangkum dulu ya. Jadi tadi Kak Vidya ngomong tentang pilih jurusan yang jarang. Nah, selain pilih jurusan yang jarang, juga pilih juga kampusnya yang jarang gitu ya. Iya, nah betul. Jangan nanti jurusannya jarang tapi yang masuk ke kampus itu banyak, ya gimana gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tadi jurusan mah boleh mana aja gitu. Yang penting kalian belajarnya bagus. Nah, apalagi nanti berkarirnya juga bagus, insya Allah ya. Karena ini memang menyangkut tentang keberkahan ilmu juga ya. Siapa tahu kalian ngambil jurusannya apa, nanti dapat kerjanya apa. Karena di zaman sekarang mah udah nggak jelas juga ya. Ngambil jurusan ini siapa tahu nanti mah dapat apa, jadi apa gitu ya gitu. Ya itulah namanya keberkahan ilmu ya adik-adik. Nah terus juga Kak Vidya juga menyarankan tentang belajar buat soal-soal SBMPTN. Nah jadi kalian sering-sering mengikuti TOSBMPTN, mengerjakan soal-soal SBMPTN itu. Siapa tahu nanti kalian beruntungnya lewat jalur SBMPTN. Karena jalur SBMPTN itu kalian bisa mengulanginya 3 kali gitu ya. 3 kali seumur hidup. Kalau SNMPTN itu cuma 1 kali gitu ya. Dan tadi juga Kak Vidya ngomong tentang keberuntungan. Nah, keberuntungan itu memang tidak berpihak kepada orang-orang yang pintar, yang berprestasi, yang banyak juara, enggak juga. Bahkan mitosnya di banyak sekolah
orang-orang yang tenar akan kepintarannya biasanya malah nggak dapat, gitu ya. Yang dia inginkan nggak lulus itu. Kenapa? Biasanya mereka merasa kalau dia itu pintar. Padahal pintarnya itu cuma sesekolah loh. Ingat, ini kalian saingan itu se-Indonesia. Jangan pernah merasa pintar satu sekolah, gitu ya. Nah, itu mungkin Kak Vidya ada tambahan lagi? Cukup sih. Cukup ya. Nah, itu ya adik-adik penjelasan dari Kak Vidya, salah satu pemateri yang cukup komplit memberikan wejangan kepada kalian. Dan buat kalian pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar, nanti akan kakak carikan pematerinya. Atau kalian pengen pemateri siapa yang ingin kita undang, silahkan kalian juga komentar. Sekali lagi terima kasih Kak Vidya udah bergabung di kelas online kita. Sampai jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.